Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Pagi-Pagi Jepang, hari ini. Tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 8. Seperti biasa, hari ini kita akan bahas nilai tukar, berita terbaru, kebiasaan di Jepang yang wajib kamu tahu, dan bahasa Jepang yang bisa langsung dipakai. Langsung saja, kita mulai dengan cek nilai tukar hari ini. Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026, kurs hari ini 1 yen sama dengan 110,75 rupiah. Kalau kirim 100.000 yen hari ini, keluarga di Indonesia dapat sekitar 11.075.000 rupiah. Hampir sama dengan minggu lalu ya. Pasar di awal minggu ini masih tenang, jadi nilai yen dan rupiah stabil-stabil aja. Minggu ini masih lumayan bagus buat kirim uang. Kalau mau kirim pas gajian, sekarang waktu yang oke kok. Itu tadi informasi kurs yen dan rupiah hari ini. Selamat datang di kanal ini. Hari ini, Senin, 11 Mei 2026. Berikut berita-berita terbaru seputar Indonesia yang perlu kamu ketahui hari ini. Berita pertama. Pemerintah Jepang resmi mengumumkan perluasan visa Tokutei Ginno 2 ke 11 bidang. Tidak ada batasan masa tinggal dan boleh membawa keluarga. Berita kedua. Persiapan transisi ke sistem baru, Ikusei Shuro, semakin cepat. Sosialisasi kepada lembaga penerima diadakan di seluruh Jepang. Berita ketiga. Imigrasi memperketat peringatan keterlambatan lapor perubahan alamat. Keterlambatan bisa mempengaruhi perpanjangan visa. Berita keempat. Tanggal 29 Mei adalah Hari Raya Waisak di Indonesia. Komunitas Indonesia di Jepang juga merencanakan ibadah online. Nah, dari keempat berita tadi, kita bahas lebih dalam soal apa yang berubah dengan perluasan Tokutei Ginno 2. Penjelasan dampaknya bagi pekerja Indonesia. Pemerintah Jepang resmi mengumumkan perluasan besar-besaran bidang visa Tokutei Ginno 2. Ini adalah kesempatan besar bagi pekerja Indonesia. Latar belakang. Sistem Tokutei Ginno dimulai pada 2019. Awalnya, visa kategori 2 hanya untuk konstruksi dan pembuatan kapal. Namun karena kekurangan tenaga kerja yang semakin parah, pemerintah mempertimbangkan perluasan. Pada Mei 2026, akhirnya diputuskan perluasan ke 11 bidang termasuk keperawatan, pertanian, dan industri makanan. Alasan mekanisme. Dengan mendapatkan Tokutei Ginno 2, tidak ada batasan masa tinggal. Artinya, jika memenuhi syarat, bisa tinggal di Jepang tanpa batas waktu. Selain itu, bisa mengajak pasangan dan anak ke Jepang. Jika lulus ujian dan memiliki keahlian serta kemampuan bahasa Jepang tertentu, bisa naik dari kategori 1 ke 2. Dampak bagi pekerja Indonesia di Jepang. Saat ini ada sekitar 120.000 pekerja magang dan Tokutei Ginno Indonesia di Jepang. Dari jumlah itu, sekitar 40.000 orang yang bekerja di pertanian dan industri makanan berpotensi naik ke kategori 2. Dengan bisa membawa keluarga, perencanaan karir jangka panjang menjadi lebih mudah dan membangun kehidupan di Jepang lebih stabil. Kesimpulan. Jika ingin mendapatkan Tokutei Ginno 2, mulailah meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dan persiapkan ujian keahlian dari sekarang. Cek informasi terbaru di situs resmi Imigrasi Jepang. Itu tadi berita dan topik hari ini. Hari ini kita cek produk baru konbini minggu ini. Yuk, produk 1, mochi warabi dengan sirup hitam dan kinako. Harga, 248 yuan. Dessert Jepang yang segar untuk musim panas. Teksturnya kenyal dan manisnya sirup hitam itu pas banget. Cuma 248 yen bisa nikmatin dessert Jepang asli, worth it banget. Halal, bahan utamanya tepung warabi, gula, dan kinako tanpa bahan hewani, tapi cek jalur produksinya ya. Produk 2, salad udang dan brokoli. Harga, 321 yuan. Salad sehat dengan udang yang kenyal dan brokoli yang renyah. Proteinnya juga banyak loh, 321 yen untuk salad kaya protein, cocok banget buat yang lagi diet. Halal, dressingnya mungkin ada alkohol, jadi pastikan cek label bahan-bahannya dulu ya. Produk 3, Famichiki Original. Harga, 220 yuan. Menu favorit sepanjang masa, renyah di luar, juicy di dalam, pas buat ngemil. Cuma 220 yen tapi porsinya gede, ramah di kantong mahasiswa. Halal, pakai ayam tapi bukan ayam halal certified. Minyak goreng dan bumbunya juga perlu dicek. Tips minggu ini, cek kupon di aplikasi 7-Eleven. Minggu ini mungkin ada promo onigiri 100 yen. Jangan lupa manfaatin poin Nanako juga ya. Penutup, itu tadi info belanja hari ini. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa. Kalau orang Jepang bilang, sumimasen, apakah itu minta maaf, berterima kasih, atau memanggil seseorang? Ternyata semuanya bisa diungkapkan dengan satu kata, sumimasen, ini. Ada 3 penggunaan utamanya. Pertama untuk meminta maaf. Contohnya, sumimasen, okuremashita, yang artinya maaf saya terlambat.
Kedua untuk berterima kasih, seperti sumimasen, tasukarimasu, yang artinya maaf sudah merepotkan, saya sangat terbantu. Ketiga untuk memanggil seseorang, seperti saat memanggil pelayan di restoran dengan berkata sumimasen. Mengapa satu kata bisa serbaguna? Sumimasen berasal dari perasaan hati yang tidak tenang karena merasa belum cukup membalas kebaikan orang lain. Ini adalah ungkapan yang muncul saat kamu merasakan sesuatu terhadap orang lain. Perbedaan dengan arigato, menggunakan sumimasen, saat berterima kasih mencerminkan kerendahan hati khas Jepang, yaitu perasaan, maaf sudah merepotkanmu. Kesannya sedikit lebih sungkan dibandingkan langsung bilang, arigato. Untuk situasi formal, lebih baik gunakan ungkapan yang lebih spesifik. Untuk meminta maaf pakai, moshiwake gozaimasen, untuk berterima kasih pakai, osorei rimasu, dan untuk memanggil pakai, shitsurei shimasu. Sumimasen adalah kata serbaguna untuk permintaan maaf, rasa terima kasih, dan memanggil orang. Menguasai satu kata ini saja sudah langsung memperluas kemampuan percakapan sehari-harimu. 皆様おはようございます。ここからは日本語でお伝えいたします。本日のテーマは、すみませんはごめんなさいじゃない？すみませんって謝るの？感謝しているの？呼びかけているの？実は全部すみません一言でできちゃいますよ。それでは3つの使い方があります。まず1つ目は謝罪の意味で、例えば、遅れてしまった時に遅刻しそうな時にすみません、遅れました。次に感謝の意味ですみません、助かりました。例えば重い荷物などを手伝って一緒に持ってくれた時はすみません、助かりましたなどと使いますね。では3つ目、呼びかけですね。これはお店とかで店員さんを呼ぶときにすみません、こんな感じですみませんを使います。すみませんは自分の心がすっきりしないという気持ちから来ています。相手に対して何か感じたときに使う表現の一つでございます。では、ありがとうとの違いについてはですね、感謝の時にすみませんと使うのは、あなたに申し訳ないという日本らしい謙虚な気持ちがあるからです。ありがとうというより少し遠慮したような印象になりますね。例えばきちんとしたような場合では、申し訳ございません、恐れ入ります、または失礼いたしますを使うようにしましょう。では最後にまとめとして、すみませんは謝罪、感謝、呼びかけの万能の言葉ですね。いろいろな言葉に使えます。この一言をマスターするだけで日常会話の幅がぐっと広がりますよ。それでは本日のテーマを終わりにします。次回もお楽しみに。Terima kasih sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.